Dari mana uang sewa jet pribadi Anies saat kampanye Pilpres? Mengapa KPK hanya tangani kasus berdasar opini kelompok politik tertentu? Paslon 01 bilang dana kampanye hanya 1 M. Banyak patungan dan inilah gerakan rakyat. Tapi kemana-mana naik apa? Coba tebak. Naik pesawat jet pribadi, Anies Baswedan tiba di Papua. Jet pribadi bos. Kunjungan ke Surabaya naik pesawat jet pribadi. Uangnya dari mana? Sampai di Padang naik pesawat pribadi, jet pribadi. Tapi dananya bilang 1 M. Sedangkan Mas Gibran ini menuju Manado. Duduk di ekonomi batik air sambil makan pop mie. Itu Bu Mega, Puan Maharani dan banyak lagi sebenarnya yang naik jet pribadi. Tapi khusus Kaisang, mereka semua rame-rame membahas. Pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaisang. Kemudian anaknya yang punya pemilik jet pribadi ini itu pada momen tertentu beliau tuh ngajak Kaisang untuk Amerika. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Megawati dan Puan memakai private jet Gulfstream G450 untuk kunjungan ke Harlah PKB. Anies memakai Bombardier Global Express. Mahfud MD memakai private jet untuk kegiatan safari politiknya. Menurut Anda, mereka punya sendiri, bayar gratifikasi, atau nebeng punya teman? KPK batal panggil Kaisang putra bungsu Presiden Jokowi soal jet pribadi. Kenapa pada akhirnya batal? Karena udah banyak banget nih yang ngingetin KPK terkait KPK ingin klarifikasi jet pribadi Kaisang. Istana nggak pengen Anies punya panggung. Sepurane yo Mas yo ora kur istana sing ora pengen Anies duwe panggung. Aku yo moh karo si manis-manis kuwi karo Anies kuwi moh aku pokoke ramah mah. Berarti Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Bila sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya wafatnya Bapak Faisal Basri. Warga Jakarta justru mengelulukan nama Anies Baswedan di hadapan Ridwan Kamil. Momen itu terjadi saat Ridwan Kamil menyambangi makam Mbah Priok di Jakarta Utara pada Minggu 1 September. Ya baik, hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya sekarang ini lagi ribut ya kan, anak-anak abah lagi goreng soal private jet yang dipakai Kaisang ke Amerika. Wow, digoreng lah sedemikian rupa ya kan. Sampai-sampai Pak Mahfud juga angkat bicara, ini kalau bukan anak presiden ini mana bisa ya kan. Macam-macam lah ya pokoknya Pak Mahfud berkomentar juga ya. Tetapi setelah dibongkar netizen, ternyata bukan Kaisang saja yang sudah memakai private jet ya. Ternyata Anies ya pernah sering ya pakai private jet, pakai kampanye, Ganjar, Mahfud ya kan. Puan Maharani, Bu Megawati ya kan, semuanya pernah pakai private jet, tetapi kita tidak keluar-keluar ya kan. Ya kita tahu lah ya kan, yang keluar-keluar ini yang sewaktu Kaisang memakai private jet ke Amerika ya kan. Nah jadi yang keluar-keluar itu anak-anak abah ya, biasalah ya kan, kesempatan itu ya kan untuk menjelek-jelekkan ataupun untuk memojokkan anak-anak ataupun keluarga Pak Jokowi. Dan setelah diselidiki ya ternyata yang mempunyai private jet itu adalah temennya Kaisang ya kan. Ibaratnya teman Kaisang ini lagi mau ke Amerika, terus ngajak lah Kaisang, ayo Kaisang kita pergi ke Amerika jalan-jalan gitu ya kan. Anaknya yang punya private jet gitu ya, temennya dengan Kaisang gitu ya kan. Ya pergilah Kaisang ya kan. Oke lah ya guys. Kita simak video ini dulu ya kan. Ini ada Anies, ada Pak Mahfud, ada Puan ya kan, ada Bu Megawati ya kan. Dan Ganjar pernah ya melakukan ataupun pakai private jet, tapi nggak ada yang keluar-keluar. Ayo kita lihat. Di mana uang sewa jet pribadi Anies saat kampanye Pilpres? Nih, Pak Anies tidak dilaporkan KPK. Mengapa tidak disebut kampanye hedonis?
Mengapa KPK hanya tangani kasus berdasar opini kelompok politik tertentu? Ya. Paslon 01 bilang dana kampanye hanya 1 M. Banyak patungan dan inilah gerakan rakyat. Tapi kemana-mana naik apa? Coba tebak. Naik pesawat jet pribadi, Anies Baswedan tiba di Papua. Jet pribadi bos. Kunjungan Anak abah mana mau kor-koar ya kan, kalau Anies yang pakai ya kan. Oh ya, nanti ada juga nih ya apa Ridwan Kamil ditolak di Jakarta lah. Nantilah kita lihat ya. Kita tonton ini dulu. Surabaya naik pesawat jet pribadi. Uangnya dari mana? Uangnya dari Sampai mana? di Padang naik pesawat pribadi, jet pribadi. Tapi dananya bilang 1 M. Waduh. Angkan Mas Gibran ini menuju Manado. Duduk di ekonomi batik air sambil makan pop mie. Ketimbang kebalik ya sama yang tiba di salah satu kota, Mas Gibran naik Lion Group, pesawat baling-baling, merakyat. Tidak seperti sebelah bilang dana 1 miliar tapi naik kemana-mana jet pribadi. Jadi menurut kalian gimana guys? Komen ya. Anak abah mau. Nah ini sama-sama naik pesawat jet pribadi. Yang ini kok pada mingkem. Nggak ada yang komen. Ya nggak ada yang komen. Gara-gara Kaisang naik pesawat jet pribadi, kelompok token cenat-cenut ya, berisik sekali. Iya juga ya. Banyak sebenarnya. Nah nih. Pak Anies juga pakai private jet ya kan. Jadi Kaisang kenapa diributin gitu ya kan. Aduh. Coba anak abah komen daripada mana uangnya gitu. Ya bukan sekali dua ya, Anies naik private jet. Aduh anak-anak abah Nih coba kita baca dulu. Sakit hati, iri, dengki tak akan ada obatnya. Anies naik jet, kalian diam bungkam gitu ya kan. Kalian bisa merendahkan keluarga Pak Jokowi terus menerus, seolah-olah keluarga Pak Jokowi tidak berhak merasakan yang kalian pakai. Kenapa kalian sirik sekali ya dengan kehidupan keluarga Presiden Jokowi? Hanya gara-gara Kaisang ya naik jet goreng luar biasa ya. Kalian goreng luar biasa memang ya. Kalian lihat ini ya. Nih Anies ya, Megawati hingga Juragan 99 pernah pakai jet. Megawati kunjungi, aduh pokoknya banyak lah ya. Puan Maharani tiba di Manado pakai pesawat jet. Siapa lagi sakit hati, iri dengki ya. Apalagi Mega dan Puan junjungannya boleh, tapi Kaisang nggak boleh ya. Itu Bu Mega, Puan Maharani dan banyak lagi sebenarnya yang naik jet pribadi. Tapi khusus Kaisang, mereka semua rame-rame membahas, bahkan menyuruh KPK untuk menyelidiki. Selidikin itu Mahfud MD, Megawati dan Puan, selidiki ya. Ajak. Nah kemudian itu diiyakan oleh Kaisang, mumpung gratisan mungkin kepala dia. Dengar ya. Pemilik jet pribadi itu anaknya adalah kawannya Kaisang. Kemudian anaknya yang punya pemilik jet pribadi ini itu pada momen tertentu beliau tuh ngajak Kaisang untuk Amerika, ngajak. Nah kemudian dengar anak abah, itu diiyakan oleh Kaisang, mumpung gratisan mungkin kepala dia. Iya. Gitu loh. Kemudian kalau seandainya orang diajak, apakah itu masuk dalam kategori gratifikasi? Nah itu juga harus dicermati benar-benar. Jangan sampai nanti malah orkestrasinya menjadi liar. Seakan-akan Kaisang itu mendapatkan gratifikasi karena Bapak seorang presiden. Loh, anak yang punya jet pribadi itu temannya Kaisang. Dia ke Amerika. Lantas diajak untuk naik jetnya, apakah itu bisa dikatakan gratifikasi? Nah, walaupun kemudian Ketua KPK bilang tak bisa dilihat sosok Kaisang ini sebagai sosok yang personal saja. Bang Noel? Boleh saya tanggapi sedikit? Sebentar, kasih Bang Noel dulu sebentar ya. Silakan Bang Noel. Gimana coba. Walaupun kemudian Ketua KPK bilang bahwa tak bisa melihat Kaisang ini sebagai sosok personalnya saja yang bukan pejabat negara. Iya, salah satunya itu. Pertama kan dia bukan pejabat
negara, bukan penyelenggara negara. Jadi apa yang harus bisa dikategorikan gratifikasi gitu. Nah maksud saya harus benar-benar cermat dulu, jangan sampai orkestrasinya sudah liar, kemudian kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi opini publik. Kan ini penyesatan opini namanya, gitu. Oke. Saya rasa itu, Mas. Oke, Bung Rey mau nambahkan apa tadi? Saya mau tanggapi dua hal dari pernyataan Bung Noel ya. Pertama adalah soal ini sekarang kan ditemukan fakta setidaknya di pernyataan Bung Noel bahwa betul jet itu bukanlah jet yang dimiliki oleh saudara Kaisang. Itu pertama tuh. Yang kedua, jet itu adalah milik orang lain yang merupakan temannya Kaisang dan di mana Kaisang diajak, istilah Bung Noel tadi, untuk ikut serta di dalam pesawat itu. Nah, ajakan itu bisa disitulah titik poinnya ya menurut saya ya, karena itu bukan milik pribadi, lalu Kaisang diajak oleh seorang teman untuk menaiki sebuah pesawat untuk jalan-jalan ke ke Amerika gitu. Nah itu justru titik poinnya, itu yang dipertegas. Apakah ngajak-ngajak itu semata-mata ngajak atau ada unsur lain di luar ngajak-ngajak itu yang kita tahu? Itu yang pertama. Nah yang kedua, memang perdebatannya Bung Noel adalah soal apakah gratifikasi itu hanya melibatkan semata pejabat negaranya atau itu terkait dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Nah, Pak Nawawi dengan Pak Alek itu memaknai yang kedua, bahwa yang disebut dengan gratifikasi itu bukan hanya pejabat negaranya toh, tetapi lingkungan sekitar dia yang memungkinkan mendapatkan manfaat dari. Sebentar guys, ya kita komen aja ya soal ajakan teman Kaisang ya. Ya, kalau kita lah, misalkan aku punya teman yang mempunyai jet pribadi ya kan, mungkin yang mempunyai jet pribadi itu boring ya kan, bosan ya kan. Ayolah bang, kita ke Amerika lah, bosan lah nih. Ayolah, aku nggak ada teman nih kan. Aku ikut lah ya kan, mumpung gratis. Ya begitu juga mungkin dengan Kaisang. Ya, aduh. Ya dia yang punya jet ya kan, mau kemana-mana lah, ngajak siapa-siapa lah ya kan. Apalagi itu anak presiden, wow, terasa terhormat lah kita ya kan, ngajak anak presiden luar negeri ya kan, waduh. Oke lanjut nih, apa Kaisang batal dipanggil terkait jet pribadi ya, KPK bantah ada tekanan. Iyalah coba ya kan. Kalau dia bukan anak presiden, dapat enggak kayak gitu? Misalnya anak saya, nggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan sekian penumpang. Iyalah Pak Mahfud, anak Anda tak dapat, tapi Anda dapat ya kan. Anda dapat ya kan naik jet pribadi. Hotelnya juga bisa aja ditanggung gitu kan. Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Itu kan karena anak presiden. Nah, di situ bisa Pak. Kalau temen aku punya jet pribadi ngajak aku bisa itu ya. Tapi masalahnya aku nggak punya temen yang mempunyai jet pribadi. Ya gitu ya. Juga anak Pak Mahfud juga bisa nih. Kalau anak Pak Mahfud punya temen mempunyai jet pribadi diajak keluar negeri, keajak kemana-mana gitu bisa. Nggak ada yang nggak bisa ya kan, asal anaknya yang punya jet pribadi itu mau ya kan. Sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu ya seperti itu ya. Kalau tuh uang sendiri dari perusahaan goreng pisang atau apa gitu kan bisa aja. Aduh Pak Mahfud ini kira-kira goreng pisang, pengusaha pisang. Sebentar kita komen Pak Mahfud nih. Pak Mahfud nih kok sekarang kok agak lain gitu ya kan. Sudah dikasih kerja sama Pak Jokowi ya kan, setelah keluar dari Pak Jokowi, dari kabinetnya Pak Jokowi, malah ingin menyerang, seolah-olah menyerang Pak Jokowi sekarang ini, keluarga-keluarga Pak Jokowi. Ada apa lah ya, janganlah kayak gitu Pak Mahfud. Anda sudah dikasih kerja berapa tahun oleh Pak Jokowi, dipercayai ya kan. Sekarang Anda malah setelah keluar dari perusahaan lah, bisa dibilang lah ya jenis kantor lah contoh gitu ya kan, keluar dari kantor itu Anda menjelek-jelekkan ya kan. Emang aduh gimana nih Pak Mahfud, jangan kayak gitu lah ya kan, udah keluar aja, jangan sakit hati soal Anda kalah Pilpres kemarin ya kan. Waduh parah Pak Mahfud ini. Belakangan ini sedang ramai soal privat jet. Apakah privat jet menjadi hal yang luar biasa di kalangan pejabat atau hal yang lumrah? Mari kita saksikan. Megawati dan Puan memakai privat jet Gulfstream G450 untuk kunjungan ke Harlah PKB. Anies memakai Bombardier Global Express. Wow. Ganjar memakai privat ZN2409K. Witeski Aviation Raytheon Hawker 800 XP. untuk safari politiknya. Hmm. Untuk safari politiknya, Anies memakai Bombardier Global Express. Ganjar memakai privat ZN2409K. Witeski Aviation Raytheon Hawker 800 XP. untuk safari politiknya. Untuk safari politiknya, Anies memakai Bombardier Global Express. Ganjar memakai privat ZN2409K. Witeski Aviation Raytheon Hawker 800 XP. untuk safari politiknya.
Mahfud, MD memakai private jet untuk kegiatan Tuh, safari politik. Pak Mahfud, anak Anda memang nggak dapat, tapi Anda dapat naik private jet. Aduh. Menurut Anda, mereka punya sendiri, bayar gratifikasi. Punya sendiri nggak Pak Mahfud? Aduh. Atau nebeng punya teman. Kan Ganjar selalu berkampanye memakai jet pribadi Hawker 800 XP dengan registrasi N2409K. Operator pesawat ini adalah PT White Sky Aviation yang juga merupakan pengelola Bandara Halim Perdana Kusuma. Pemegang saham PT White Sky terafiliasi dengan Arsjad Rashid, Ketua Tim Kampanye Ganjar Mahfud, dan Denom Prawira, Deputi Tim Kampanye. Peaknya Ganjar juga pernah memakai pesawat N349 ANCI, terintegrasi dimiliki perusahaan Singapura MISG Investment. Dan jika dilihat lebih lanjut, perusahaan ini dimiliki oleh Bayu Priawan, bos Bluebird Group yang jadi bendara TPN Prabowo Gibran. Sedangkan Mahfud MD lebih sering beraktivitas memakai jet pribadi Embraer 145 PKTSS yang dikelola oleh PT Indonesia Air Transport. Jika dikuliti lebih dalam, perusahaan ini dimiliki konglomerat media Haritanu, Ketua Partai Perindo yang juga banyak banget yang komen dan Tuh, juga kan nggak ada yang komen ya. Pak Mahfud, Anda naik private jet, kok Kaisang Anda komen-komen gitu ya? terkait hal ini nih. Jadi akun si Crispy Spice ini nanya, jadi si Kaisang ini udah sowan belum ke KPK gitu ya? Mohon info-infonya dong Bu. Ini sebelum gue jabarkan dan jelaskan panjang lebar, masih udah baca berita terbaru belum? Nih, terkait KPK batal panggil Kaisang putra bungsu Presiden Jokowi soal jet pribadi. Kenapa pada akhirnya batal? Karena udah banyak banget nih yang ngingetin KPK terkait KPK ingin klarifikasi jet pribadi Kaisang. Jadi guys, for your information ya guys ya, kalau Kaisang Pangarep itu yang sekarang ini lagi heboh banget dibicarakan di mana-mana, beliau itu bukan pejabat negara. Jadi langkah KPK untuk memeriksa Kaisang terkait penggunaan jet pribadi itu nggak relevan dan cuma bikin gaduh. Karena hingga saat ini Kaisang Pangarep tidak dalam status sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara. Lagi tuh, Puan yang naik cuma jet. Kaisang kok. Nih, tak hanya Kaisang, Puan hingga Megawati juga naik jet pribadi. Jadi guys, sekali lagi gue kasih tahu bahwa langkah KPK untuk memeriksa Kaisang terkait pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang dinilai tidak relevan. Karena apa? Karena Kaisang bukan pejabat publik. Sebentar, ini yang lain pula ya. Kita lanjut ke lain pula ya. Ini Panji kayaknya. Oke, kita dengar dulu ya. Nah, nggak pengen Anies punya panggung. Sepurane yo Mas yo ora kur istana sing ora pengen Anies duwe panggung. Aku yo moh karo si manis-manis kuwi karo Anies kuwi moh aku pokoke ramah mama. Nah, jangan ikut. Iya, bukan istana aja ya, nggak mau Anies mempunyai panggung. Kita aja nggak mau juga ya kan. Ikut nih. Prabowo. Jokowi kan tukang bohong sekali. Dia bisa melakukan kegilaan-kegilaan yang tidak terbayangkan oleh kita. Seperti kita tidak membayangkan Jokowi seperti ini dulu. Sebelumnya kita pikir dia mesin. Tapi ini udah konsisten. Berarti Jokowi ini si raja munafik. Apa yang dia katakan bertolak belakang dengan apa yang dia lakukan. Dulu tuh, masa kita nih negara agraris segala macam, impor semua diimpor. Di masa dia puncak impor. Tahun ini diperkirakan impor beras 5,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Undang-undang aja bisa dibuat sehari, kan gila kan? Order kan? Order, oke. Undang-undang untuk satu orang dibikin. Kita tidak tahu lagi minggu ini, bulan depan, kerusakan. Dia konsolidasi karena dia terancam. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam bertindak gerasa-gerusu untuk menyelamatkan dirinya itu. Masa kita diamkan? Ya, udah batasnya itu. Kalau kita diamkan, ya, hancur kita semua. Jika kita tahu kezaliman itu nyata senyata-nyatanya dan kita diam, mula azab Allah tidak hanya kepada orang yang zalim, tapi kepada orang yang baik yang tidak melakukan apa-apa juga. Nah, ini padu kifayah kita. Nah, jangan ikut-ikut Prabowo. Jadi keberhasilan Prabowo adalah kalau dia bisa memutus hubungan dengan Jokowi. Waduh. Coba kita dengar ya tanggapan Pak Jokowi ya, karena Faisal Basri ini sudah dipanggil ya kan. Jadi kita dengar. Iya Pak, kan beliau sering mengkritik pemerintah, banyak ucapan duka.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dan seluruh warga masyarakat Indonesia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya, wafatnya Bapak Faisal Basri. Beliau adalah seorang ekonom yang kritis, detail dalam menyampaikan data-data lapangan, dan juga bisa mengkoreksi juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang baik. Saya kira itu hal yang sangat bagus. Ya. Terima kasih. Nah, ini sekarang nih, detik-detik keributan anggota FBR dan Bamus Betawi saat RK datang. Oke, ini Ridwan Kamil ditolak lah ya kan. Mana adabnya orang Betawi? Dia orang Betawi bukan. Tahu, Betawi ada adabnya. Aduh, dia orang Betawi bukan gitu ya kan. Kok rasis ya guys? Saya dari kakek saya di sini. Orang sasar. Iya, masalahnya apa bang? Kakek buyut Anda di situ. Terus terus orang datang kenapa? Masa nggak bisa? Terus Anda kalau ke Bandung nanti gimana? Kalau melarang Anda orang datang ke Betawi gitu ya kan? Terus Anda nanti ke Bandung harus ditolak juga gitu. Kan rasis namanya ya kan? Ini orang rasis semua. Ini kayaknya anak-anak Abah ini. Warga Jakarta justru mengelulukan nama Anies Baswedan di hadapan Ridwan Kamil. Momen itu terjadi saat Ridwan Kamil menyambangi makam Mbah Priok di Jakarta Utara pada Minggu 1 September. Warga sekitar pun langsung berteriak hidup Anies saat Ridwan Kamil berkunjung ke area makam. Adapun warga Jakarta yang meneriakkan nama Anies berasal dari ratusan ibu-ibu dan kaum muda. Lantas mendengar teriakan tersebut, Ridwan Kamil hanya berlalu meninggalkan kerumunan. Iya, ngapain? Anies. Wajah anak-anak Abah di sini ya. Aduh. Jadi sebentar nanti kita komen ya guys. Kita komen nanti ya. Luar biasa ya anak-anak Abah. Kenalan aja, terus musafir yang berperjalanan, berkenalan dengan warga, dengan Abah ini. Yang teriak-teriak Anies ini ya anak-anak Abah pasti lah ya kan, yang ya masih kecewa karena Abahnya nggak jadi dicalonkan ya di Gubernur DKI Jakarta ya kan. Nah jadi gini ya guys ya, nggak ada gunanya ya anak-anak Abah ini teriak-teriak Anies, terkecuali ya kan kalau Anies lagi nyalon gitu ya kan, bersaingan dengan Ridwan Kamil ya boleh-boleh aja lah ya kan. Teriak Anies tolak Rocky RK ya kan. Ridwan Kamil ya oke lah ya kan. Kayak di Pilpres kemarin ya, ada yang tolak Ganjar macam-macam ya kan. Tetapi ini Anies nggak nyalon ya kan. Teriak-teriak Anies kan nggak ada gunanya ya, buang-buang energi aja ya guys. Waduh, oke lah ya guys, itu sajalah ya untuk video kali ini. Nah jadi gimana nih yang menurut kalian yang sebenarnya jet pribadi yang dinaiki Kaisang itu sebenarnya yang punya itu bapaknya ataupun temennya mempunyai bapak gitu ya kan. Bapaknya terus ada anaknya gitu bertemanan sama Kaisang. Jadi ya mungkin lagi gabut ya kan, anaknya itu ya ajak Kaisang lah ayo pergi ke Amerika kan. Biasalah orang kaya kan, gitulah ya kan, boringnya orang kaya kayak gitu. Ya, jadi Kaisang ya terima-terima aja lah karena ya mumpung free ya kan. Dan lagian yang ngajak juga kan merasa bangga juga ya ngajakin anak presiden, lagian temen ya kan. Waduh, oke lah ya kan, kalian tahu sendiri ya kan, Pak Mahfud
Puan, ya, Megawati, dan siapa lagi? Anies, ya. Udah berkali-kali, Ganjar, ya berkali-kali naik jet pribadi. Kalian nggak komen, ya kan? Nah, jadi kalau Kaisang yang naik jet pribadi, langsung heboh lah kaliannya. Tapi kita tahulah yang heboh itu siapa, ya kan? Pasti yang tidak suka pemerintah itu aja, ya. Yang suka menyerang keluarganya Pak Jokowi. Itu aja lah, ya. Sudah titik. Nah, jadi oke guys, apa tanggapan kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.